Nah, ketika kita sholat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah, itu Muhammad sudah ketemu dengan Allah. Artinya apa? Sifat bertemu zat. Nah, sekarang paham nggak mana yang sifat, mana yang zat gitu. Jadi bukan hanya hafalan kosong, bukan. Kita baca tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah, itu artinya kita ketemu Allah gitu. Maka kalau sholat tidak ketemu Allah, kosong, Pak. Hanya syariatnya saja yang sholat, hatinya enggak, ruhnya tidak, enggak mi'raj. Nah, mulai dari Al-Fatihah, mulai dari takbir, ayat Allahu Akbar. Di sana sudah mulai ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Nah, buktinya kita sudah tubadil begitu masuk ke tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Kata siapa? Kata Muhammad. Muhammad itu siapa? Sifat bagi Allah. Kata sifat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kata siapa? Kata Allah. Allah itu zat. Jadi zat menjawab sifat. Maka saya katakan sholat itu adalah penyaksian zat kepada sifat. Nah, jadi persoalannya kita sudah kenal belum mana zat, mana sifat? Itu dulu. Kalau belum terpilahkan kita mana zat, mana sifat, bagaimana makainya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Tapi orang yang taat hukum belum tentu dia mengenal siapa yang menetapkan hukum. Nah, jadi kalau dalam tasawuf itu mengenal siapa yang menetapkan hukum, siapa yang membuat, siapa yang menciptakan. Jadi kalau dalam syariat kita mengenal aturan, sedangkan dalam tasawuf kita mengenal siapa yang buat aturan. Untuk mengenal Allah ini banyak jalan, Bapak Ibu. Ya, bisa kita mengenal Allah lewat sifatnya, bisa kita mengenal Allah lewat asma'nya, bisa kita mengenal Allah lewat af'alnya. Nah, sehingga pada akhirnya kita duduk di tauhid yang 4. Nah, tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid af'al. Nah, tapi bagaimana kita akan duduk di tauhid yang 4 ini kalau kita belum mengenal Allah itu sendiri? Maka pertama kali kita kenal itu. Kalau pada waktu yang lalu saya pernah menyampaikan mengenal Allah lewat ikan hidup di laut. Nah, jadi bagaimana kita mengenal Allah dengan mengkaji, memahami ikan hidup di laut. Pada saat itu ada satu kesimpulan yang saya sampaikan. Yang pertama, ikan itu tidak akan pernah terkontaminasi dengan asinnya air laut selagi ikannya masih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, asin itu akan masuk ke tubuh ikan ketika ikannya mati. Nah, sekedar untuk menyegarkan ingatan, saya ingin ulang dulu ini. Yang pertama, asinnya air laut atau ikan itu tidak akan pernah terkontaminasi dengan asinnya air laut selagi ikan itu hidup. Nah, ini memberikan pengertian selagi hati kita itu hidup dengan zikir kepada Allah, maka insya Allah kita tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana ini. Kuncinya ingat hati kepada Allah. Kalau hati kita selalu ingat dengan Allah, insya Allah tak akan terkontaminasi, Pak. Tidak akan terkontaminasi dengan jabatan, tak akan terkontaminasi dengan duit.
dengan harta dan lain sebagainya lah. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu hanya ada Allah. Jadi selagi hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang panas. Kenapa banyak orang terkontaminasi dengan dunia yang panas? Karena hatinya mati. Hati mati itu artinya hati yang tidak ingat kepada Allah. Nah, jadi disebut hati yang mati itu hati yang tidak ingat kepada Allah. Hati yang hidup artinya hati yang selalu ingat kepada Allah. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang hatinya hidup dengan zikir kepada Allah, duduk bermajlis di tengah orang yang hatinya mati, tidak hidup dengan zikirnya kepada Allah, tidak ubahnya seperti orang hidup di tengah gelimpangan mayat. Nah, jadi kalau orang yang hatinya zikir, ingat ke Allah, duduk-duduk bermajlis dengan orang yang hatinya tak ingat Allah, tidak ubahnya seperti orang hidup di tengah gelimpangan mayat. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Jadi artinya ikan itu tidak akan terkontaminasi dengan asinnya air laut selagi ikan itu hidup. Artinya hati kita hidup dengan zikir, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana ini. Nah, oleh karena itu Allah pesankan. Apa pesan Allah? Wazkur rabbaka fin nafsik. Ingat Tuhanmu melalui hatimu. Dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wadudal jari minal qaul, jangan bersuara. Jadi sebut nama Tuhanmu pakai hati. Itu yang kita lakukan zikir sesudah zikir jahar, kita lakukan zikir khafi. Menyebut nama Allah pakai hati. Wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Jadi kita zikir dengan hati, dengan menyebut nama Allah, itu perintah Allah, Pak. Ya. Jadi bukan rekayasa ulama, bukan. Allah yang perintah. Wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu. Tadarruan wa khifatan. Dengan rasa rendah diri, rasa takut. Ini ada yang memahami, ketika kita menyebut nama Allah dengan hati, harus timbul rasa rendah diri dan rasa takut. Nah, bagaimana cara menimbulkan rasa rendah diri, rasa takut ini? Nah, sebahagian ulama dalam tarekat itu menggunakan istilahnya rabithah. Ya, rabithah. Nah, rabithah itu ada dua. Ada rabithah mursyid namanya, ada rabithah kubur. Untuk menimbulkan rasa rendah diri, maka digunakan rabithah mursyid. Itu gunanya kita belajar tarekat itu mesti ada guru. Nah, bisa baca buku aja. Karena bagaimana kita akan rabithah kalau gurunya nggak ada? Kita ngambil rabithah sama buku. Ngebayangin buku ada di depan kita. Tidak mungkin deh. Nah, rabithah mursyid itu awal mulanya ada membayangkan rupa guru di depan kita. Sehingga ketika kita merasakan ada guru kita di depan kita, tidak mungkin kita akan merasa sombong, merasa lebih, merasa angkuh, ya, karena ada guru di depan kita. Nah, itu menimbulkan rasa rendah diri. Lalu kemudian menimbulkan rasa takut. Rifah, bagaimana rasa takut? Digunakan rabithah kubur. Ya. Membayangkan seolah kita sudah berada di dalam kubur. Itu namanya rabithah kubur. Nah, dengan menggunakan metode ini akan timbullah rasa tadarruan wa khifatan. Rasa rendah diri dan rasa takut kepada Allah. Itu satu, ya. Yang kedua bisa dipahami bahwa wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, itu artinya
ingatlah Tuhanmu pakai hati. Nah, satu. Jadi mengingat Allah dengan hati. Tadarruan wa khifatan. Tadarruan itu rendah, turun. Tadarru rendah. Khifah ringan, naik. Nah, jadi turun, naik. Apa itu? Nafas. Jadi ada zikir dengan hati, ada zikir dengan nafas. Nah, zikir dengan hati disebut zikir khafi atau zikir sir. Zikir dengan nafas disebut zikir anfas, zikir anfusiyah. Makanya saya menganjurkan dan kita berusaha paling tidak 3 zikir yang dibiasakan. Nah, pertama zikir dengan ucapan la ilaha illallah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua zikir dengan hati. Yang ketiga zikir dengan nafas. 3 ini ya kita biasakan. Kalau saya istilahkan ini ibarat kendaraan. Zikir la ilaha illallah ibarat kendaraan darat. Zikir khafi dalam hati ibarat kendaraan laut. Karena hati itu lautan tanpa tepi. Zikir nafas ibarat kendaraan udara. Nah, kenapa zikir 3 ini harus dibiasakan? Yang pertama, zikir la ilaha illallah ini, karena ini menentukan. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Hadis Nabi. Ini ungkapan ada kaitannya dengan hadis matanas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Jadi artinya kalau kepingin akhir kalamnya la ilaha illallah, pada saat dia akan meninggal, biasakan dulu selagi dia masih sehat, masih hidup, biasakan lidahnya menyebut la ilaha illallah. Kalau lidah kita ini sudah terbiasa menyebut la ilaha illallah, insya Allah akan meninggal pun dengan kalimat la ilaha illallah, karena sudah terbiasa. Matanas bima ya'isubih, manusia mati sesuai kebiasaan. Jadi kalau lidah kita ini selalu nyebut askin, askin, nah itu akan disebut nanti ya asmakin itulah ya. Nah, tapi ada saatnya, ibarat kata orang, pena pun sudah patah, tinta pun sudah kering, kertas pun sudah robek. Lidah terkunci, tak bisa ngomong. Nah, awet satu kendaraan. Nah, kendaraan darat sudah nggak bisa dipakai. Kenapa? Lidah sudah terkunci. Ya, nggak bisa ngomong. Kadang-kadang maaf ngomong, ada hamba Allah yang ditakdirkan jauh hari sebelum mati sudah nggak bisa ngomong lagi, kena stroke. Nah, kalau ini sudah nggak bisa dipakai, ini ibarat kendaraan darat sudah nggak bisa dipakai. Nah, kita pindah ke kendaraan laut. Nah, hati. Kalau nggak punya kendaraan laut gimana? Ya, sampan tak punya, apalagi kapal. Nah, tidak ada kendaraan laut. Nah, kelelap itulah. Nah, makanya digunakan zikir khafi. Zikir khafi itu zikir di dalam hati. Nah, maka kita biasakan zikir di dalam hati. Maka seperti tadi kita zikir jahar dulu, sudah itu zikir khafi, diam. Diam itu bukan menunggu kapan selesainya. Nah, diam itu berusaha hati kita ingat ke Allah. Jangan diam. Lalu kemudian kita nunggu kapan selesainya, langsung karena nggak selesai bangun sendiri dia. Nah, duduk mana tempat sandaran. Nah, jadi berlatih hati. Cuman karena kita dibatasi waktu, kita hanya sebentar. Nah, kalau bisa ya di rumah kita bisa berjam-jam ini terus melatih hati kita untuk zikir.
sudah selesai tahajud kita, ada mungkinnya baru jam 4 atau jam setengah 4, belum waktu subuh, jangan tidur, jangan bangun, duduk saja di sejadah zikir khafi. Nah, awal mulanya kita paksakan dulu hati kita zikir dengan menyebut nama Allah. Nanti kalau sudah terbiasa, kita tinggal ngedengarin aja, memang kerja dia zikir kok. Nah, cuman kita ini kadang-kadang nggak terbiasa, gitu ya. Kalau sudah terbiasa, ya kita tinggal ngedengar aja dia zikir. Ya. Makanya kita nyaman aja kita duduk, gitu. Cuman kalau sudah kena asam urat, repot pula. Nggak bisa lama-lama duduk. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, itu terus menerus, itu yang tak putus-putus, zikir yang tak putus-putus, zikir dalam hati, terus ingat hati kepada Allah. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah, tanpa bersuara. Tidak usah bersuara. Kalau bersuara bukan di hati namanya. Ini nggak ada suara. Kalau bersuara di lisan, di mulut. Ini nggak di hati, nggak ada suara. Ya, bil ghudwi wal asal. Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai, kata Allah. Jangan sampai lengah. Sedetak jantung, sehembus napas tak ingat Allah, itu namanya lalai. Begitu kita lalai, maka kita berdosa. Jadi kita berdosa itu bukan kena maling aja, Pak. Nggak ingat Allah aja udah kena dosa. Nah, tinggal kita cek aja hidup kita sehari-hari ini, mana yang banyak ingat Allah apa lupa. Nah, kalau banyak lupanya, banyak lalainya, itu berarti kita sudah banyak dosanya. Jadi sebenarnya kita ini sudah berenang di lautan dosa. Gitu. Nah, jadi sangat sombong kalau orang merasa tidak punya dosa. Ya, kita ini sudah berenang di lautan dosa. Satu-satunya jalan ya mohon ampun sama Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua, zikir dalam hati. Dan yang ketiga, zikir ampas. Ada. Zikir ampas itu artinya zikir mengikuti nafas. Nah, kapan diperlukan? Kata Syekh Muhammad Jamil, ya, di dalam bukunya Tazkiratul Qulub, jadikan zikir ampusiah sebagai penjaga pintu kematian. Nah, di saat pada masa sudah gempa, angin ribut sudah datang, nah, pesawat mulai digunakan. Ya. Padang masa sudah gempa, 2 jari di bawah pusat itu ibarat padang masar. Coba perhatikan orang yang akan meninggal, itu sudah mulai begini di bawah pusatnya. Kalau itu sudah timbul, udah jangan ditinggal lagi ya Pak. Nggak lama lagi, paling lama setengah jam, itu paling lama, kadang-kadang 10 menit lewat. Nah, paling kalau Santa Ana yang datang, habis jadinya. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu angin topan sudah datang, napas sudah terengah-engah, biasanya 2, ini barengan. Ya. Di bawah pusat sudah begini, sudah gempa. Ya, angin topan pun sudah datang, napas sudah terengah-engah. Nah, itu sudah nggak lama lagi. Ya, nah, ini kalau sudah datang seperti itu, nah zikir ampusiah digunakan. Nah, ini gunanya pesawat itu Pak. Ya, pesawat. Ya. Maka saya katakan ini kendaraan udara. Nah, begitu napas sudah terengah-engah, tidak ada jalan lain. Ya. Kecuali nafas itulah yang harus diikuti dengan zikir. Allah. Nah, begitu berangkat, ruh sudah berangkat, jasad sudah tinggal. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka saya sampaikan, ya kita sama-sama membiasakan zikir 3 ini.
Zikir jahar dengan la ilaha illallah atau zikir lisan, zikir qalbi atau zikir khafi dengan ismu zat, dan zikir anfusiyahu Allah. Nah, mudah-mudahan kita mendapat keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. So, namanya orang sukses itu Pak, bukan orang banyak duit. Ya, orang yang sukses hidupnya bukan orang yang banyak duit dan bukan jadi pejabat, bukan. Orang yang sukses hidupnya kalau pada akhir hayatnya dia husnul khotimah. Nah, itu baru sukses hidupnya. Ada. Sudah banyak duit kita, pejabat tinggi, tapi kalau su'ul khotimah, udah nggak sukses hidupnya. Jadi yang sukses hidup itu kepada saat kita ya meninggal itu dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian untuk kita bisa mengenal Allah, kembali kita kepada topik pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenal Allah lewat kapas. Jadi mengenal Allah lewat kapas. Kalau kemarin tuh lewat ikan hidup di laut. Yang pertama tadi saya katakan bahwa ikan yang hidup tidak akan terkontaminasi dengan asinnya air laut. Artinya hati yang hidup tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana. Satu. Yang kedua, asin itu baru masuk kepada ikan yang sudah mati, Pak. Artinya apa? Bisa kita merasakan adanya Allah kalau kita sudah tiada. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah meniadakan diri kita, barulah kita bisa menyatakan ya adanya Allah. Selagi kita merasa ada, maka kita tidak akan bisa merasakan adanya Allah. Kenapa? Berbenturan terus. Ya, Allah ada, kita ada. Nah, dua yang ada. Ini yang ada, ini Allah apa kita? Gitu. Nah, Allah melihat, kita melihat. Nah, yang melihat itu Allah apa kita? Nah, makanya selagi kita merasa ada, kita tidak akan bisa merasakan adanya Allah. Itu ya istilahnya, asin itu tidak akan masuk kepada ikan yang masih hidup, tetapi asin baru masuk kepada ikan yang sudah mati. Jadi kita bisa merasakan adanya Allah ketika kita meniadakan diri kita. Maka di dalam hadis disebutkan mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Nah, yang dimatikan itu adalah keakuan diri. Ngaku-ngaku kita puasa, ngaku-ngaku kita yang berilmu, ngaku-ngaku kita yang punya keinginan kehendak, ngaku-ngaku kita yang melihat, mendengar. Nah, selagi kita merasakan adanya kita, selama itu kita tidak akan bisa merasakan adanya Allah. Nah, untuk bisa kita merasakan adanya Allah, untuk bisa kita menyatakan adanya Allah tadi, maka hilangkan dulu keakuan diri. Nah, sering saya katakan, Allah itu nyata, ya. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Nyata bagi yang paham, ghaib bagi yang enggak paham. Ya, yang sudah ngerti Allah itu nyata. Ya. Tetapi bagi yang tak paham itu aib. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita matikan adanya diri kita. Nah, kenapa Allah yang nyata kok tidak terlihat oleh kita? Karena kita tutupin. Ya. Allah tak terlihat oleh kita. Sejelas ini adanya Allah nggak kelihatan sama kita. Kenapa? Kita tutupin. Pakai apa kita nutupnya? Pakai akuan-akuan. Aku yang kuasa, aku yang berilmu, aku yang melihat, aku yang mendengar. Nah, ini tertutup, Pak. Ya. Untuk bisa terbuka, buang akuan-akuan itu. Ya. Tak ada lagi ngaku-ngaku. Ya, makanya kalau kamu ada, aku tiada. Kalau kau tiada, akulah yang ada. Nah, ngaku merasa kita yang
pintar, ngaku merasa kita yang hidup, yang melihat, yang mendengar. Nah, sejauh itu kita tidak akan bisa menyatakan adanya Allah karena benturan tadi. Nah, supaya bisa kita menyatakan adanya Allah, buanglah akuan-akuan kita terlebih dahulu. Nah, makanya Allah pesankan betul itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Nah, serahkan, infakkan. Jangan dipahami infak itu cuma duit aja, Pak. Apa yang sudah Allah berikan kepadamu, serahkan lagi. Allah beri kita hayat, serahkan hayat itu sama Allah. Jangan bukan kita, punya kita itu. Allah kasih kita kodrat, ada kuasa, serahkan kuasa itu kuasanya Allah, bukan kuasa kita. Nah, Allah beri kita melihat, ya, mendengar, semua itu miliknya, bukan milik kita. Nah, setelah kita serahkan, maka kita merasakan ketiadaan diri kita. Ya, makanya belajar tasawuf itu bukan belajar mau jadi Tuhan, bukan. Itu belajar mengosongkan diri. Belajar meniadakan diri, meniadakan keakuan diri. Nah, kalau sudah nggak ada, berarti yang ada itulah yang ada. Gitu. Nah, saya pinjam duit sama Pak Sulyadi, misalnya 100.000. Beliau kasih, nah ada di tangan saya. Lalu saya kembalikan, diterima sama beliau. Ada ya? Setelah saya kembalikan, baru saya terima, nggak ada lagi di tangan saya. Kalau masih ada di tangan saya, tanda belum dikembalikan. Nah, makanya perlu kita kembalikan dulu sebelum ajal kita tiba. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, itu yang kedua. Ya, jadi artinya baru bisa asin masuk ke tubuh ikan kalau ikannya mati. Baru bisa kita merasakan adanya Allah kalau diri kita sudah tiada. Nah, maka kita berusaha meniadakan diri kita. Tapi bagaimana kita akan mengembalikan? Kepada siapa dikembalikan? Ya, tentu kepada yang punya, pemilik. Siapa pemiliknya? Allah yang memiliki. Nah, kita kembalikan semuanya itu kepada Allah karena Dia yang punya. Maka timbullah istilah di dalam tasawuf, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la samiun, la basirun, la mutakalimun bilhaq illallah, melainkan Allah. Nah, tapi bagaimana kita akan kembalikan kepada Allah itu? Nah, kalau kita belum mengenal Allah. Nah, di mana tempatnya Allah itu? Maka kaji kita waktu kemarin subuh, dia muhajirin, saya mau menyampaikan ya Isra Mi'raj dalam pandangan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Kalau kita pahami Isra Mi'raj, saya bilang dalam pandangan syariat bisa jatuh syirik kita. Ya, berangkat dari Masjidil Haram ke Aqsa, terus ke langit yang tinggi jauh di sana itu. Lalu kemudian ya, berarti Allah itu ada di sana, di langit yang jauh sana. Bertempat kalau begitu Allah itu. Nah, kalau dia bertempat sama dengan makhluk. Nah, makanya saya bilang kalau kita paham secara syariat bisa jatuh syirik. Nah, makanya kita pahami secara tarekat, hakikat, dan ma'rifat gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, saya tidak akan mengulang itu lagi karena itu sudah kemarin disampaikan. Ya, pada kesempatan ini saya ingin ngajak kita mengenal Allah lewat kapas. Bapak Ibu tahu kapas? Tahu, ya kan? Kapas itu warnanya apa? Putih. Putih itu kapas apa bukan? Bukan. Putih itu warna. Ya. Cuman putih itu bisa berpisah nggak dengan kapasnya? Nggak bisa. Ya kan? Jadi putih itu bukan kapas, tapi warna. Ya, tapi warna itu tidak berpisah dengan kapasnya. Bukan matahari yang meliputi alam, tetapi sinar matahari. Ya. Cuman sinar matahari itu tidak pernah berpisah dari mataharinya.
Jadi kita melihat sinar matahari serasa-rasa melihat matahari. Tapi matahari, apa sinar matahari bukan matahari. Ya. Jadi putih bukan kapas, kapas bukan putih. Ya. Sebab apa? Sebab putih itu warna. Cuman putih itu nggak bisa dipisahkan dari kapas. Itu satu. Yang kedua, ya, karena dia nggak terpisah tadi, maka di dalam Isra Mi'raj disebutkan dalam ayat, ya, asra bi abdihi. Asra bi abdihi. Jadi Allah memperjalankan akan hambanya. Dalam ilmu nahwu, al-ba'u harfu jarin bi makna ma'iyah, kebesertaan. Jadi Muhammad itu berangkat bukan sendirian, Pak, bersama Allah. Nggak bisa berangkat kalau nggak bersama Allah. Ya. Nah, sama dengan Bapak Ibu datang ke masjid ini kan tidak bisa berangkat kalau nggak bersama Allah. Pakai apa berangkatnya? Kaki berjalan itu karena kuat, ada kodrat. Kodrat siapa? Kodrat Allah. Hati mau berangkat walaupun jauh-jauh dari Teluk, dari Pahoman sana datang ke Nusair. Kenapa? Hatinya mau. Maunya itu punya siapa? Iradatnya Allah. Lalu mata kita melihat, punya siapa? Basornya Allah. Telinga kita mendengar, sama siapa? Samanya Allah. Yang punya kita mana? Enggak ada. Jadi artinya kita berangkat itu karena diberangkatkan oleh Allah. Nah, begitulah Nabi Muhammad itu berangkat Isra Mi'raj diberangkatkan. Nah, bukan berangkat semaunya sendiri, bukan. Maka saya katakan kemarin, Isra Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Begini loh caranya kalau ingin menghadap Allah. Kalau ingin kembali kepada Allah, beginilah caranya Isra Mi'raj. Nah, tanpa Isra Mi'raj nggak akan bisa. Nah, bagaimana caranya Isra Mi'raj? Ya, sekedar mengulangi. Yang pertama, Nabi itu berangkat dari Haram ke Aqsa. Bumi itu nyata. Dari Aqsa ke langit, ghaib, berarti dua perjalanan. Perjalanan nyata di bumi, ghaib di langit. Nah, itu kalau menghadap Allah. Berarti kita juga begitu. Syariat yang zahir, hakikat yang batin. Syariat saja nggak bisa nyampai, Pak. Rajinlah kita bersyariat. Sholatnya rajin di awal waktu, sedekahnya banyak, sudah haji, umroh tiap bulan. Bagus. Itu namanya taat hukum. Tapi sudah kenal belum siapa yang bikin hukum itu? Belum. Nah, mengenainya gimana? Naik ke langit, Pak. Ya, pakai hakikat. Ya, maka tasawuf itu mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau itu perjalanan pertama itu syariatnya, gitu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri itu perjalanan syariat, ya, tercantum dalam Al-Quran. Tapi jangan dipahami kalau Allah itu jauh di langit sana. Nanti bertentangan dengan ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu, kenapa kau nggak tahu? Kenapa kau nggak lihat? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu terlebih hampir dari urat nadimu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Oh, ini kalau gini harus masuk ke hakikat. Nggak bisa pakai syariat saja. Ya. Maka saya bilang tadi kalau ditinjau dari segi tarekat, ya dah. Yang berangkat siapa? Muhammad. Dibimbing siapa? Jibril. Berarti Jibril sebagai pembimbing Nabi. No, kalau begitu kita mesti ada pembimbing, Pak. Nggak bisa ujuk-ujuk sendiri berangkat, tak ada pembimbing. Dalam bahasa tasawuf disebut mursyid. Maka carilah guru mursyid. Ya dah. Setelah ketemu Jibril, apa dilakukan Jibril? Belah dada Nabi. Ya, dada itu lambang fisik, dikeluarkan jantung. Jantung itu lambang hati. Untuk apa? Dibersihkan. Berarti harus bersih lahir batin. Nah, setelah kita bersih lahir batin, apa dilakukan? Ya, baru mendatangkan burak. Setelah dibelah dadanya. Belah dada itu isyaratnya dalam bahasa tarekat talqin zikir.
Udah ketemu guru, jangan ngobrol masalah usaha, jangan ngobrol-ngobrol nggak ada arahnya, minta talqin zikir, itu belah dada. Nah, sudah belah dada, Nabi Jibril mendatangkan burak. Apa itu burak? Kendaraan menghadap Allah. Setelah talqin zikir dikasih kendaraan, la ilaha illallah, itulah kendaraannya. Nah, cuman nyampai Pak kalau kendaraannya ditunggangin, tapi kalau dikurung terus ya nggak nyampe lah. Ya, udah dikasih kendaraan tapi dikurung, udah ditalkin tapi nggak diamalin, kata. Itu namanya kendara buraknya dikurung. Nah, jangan dikurung, dikendarai buraknya biar nyampe. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu di dalam pandangan tarekat mesti ada guru musik. Nah, kalau kita lihat secara hakikatnya, Masjidil Haram. Ya, mana Masjidil Haram? Berangkatnya Nabi dari mana? Dekat Baitullah. Ya, itu di haram sana, benar. Ya. Nah, sekarang kalau kita ambil suatu gambaran, diri kita ini sebagai sebuah alam. Alam shaghir, diri kita ini. Nah, diri kita ini alam shaghir. Berarti semuanya ada di sini, Pak. Ada di diri kita. Bicara langit ada di sini, bumi ada di sini, aras kursi ada di sini, Sidratul Muntaha ada di sini. Masya Allah. Ini di sini semua, di diri kita inilah. Ya. Bicara bumi, langit, bulan, bintang, matahari ada semua di sini. Tumbuh-tumbuhan, binatang, termasuk iblis ada di sini. Malaikat ada di sini. Cukup, Pak. Jadi diri kita ini gambaran alam, ya. Maka disebutlah alam shaghir. Alam shaghir itu alam kecil atau disebut juga miniatur alam kabir. Itulah diri kita ini. Maka kalau kita ngaji tauhid, jangan bawa ke alam kabir, Pak. Baru belajar berenang, langsung berenang di lautan lepas, ya kelelap. Ya. Berenang dulu di kolam kecil, gitu, yang kira-kira nggak kelelap, gitu. Nah, artinya bawa ke diri. Maka saya bilang kalau belajar tauhid, bawa ke diri. Jangan bawa ke yang lain. Ini belajar tauhid yang dibicarakan orang lain. Gitu. Nggak bisa, Pak. Harus bicarakan diri sendiri. Maka di Arafah sering saya katakan, Bapak Ibu kita sudah mulai masuk ke kajian tauhid. Perbanyak perhatikan diri sendiri. Jangan perhatikan diri orang lain. Nah, kita ini kadang-kadang banyak memperhatikan diri orang lain, diri kita ini nggak diperhatiin. Maka saya bilang dulu, ada jamaah yang nanya, Buya, saya mau tanya, katanya, itu tetangga saya itu Pak Ustadz, Pak Kiai, cuman anaknya nggak sholat. Menurut Buya gimana? Kamu salah alamat, saya ngapain nanya sama saya? Anak orang kok tanya sama saya? Ya, tanya sama bapaknya. Nah, yang begini-begini nggak boleh, Pak. Ya kan? Bukan urusan kita. Tapi kalau Bapak bertanya, saya dari kecil sudah sholat sampai sekarang, alhamdulillah nggak berhenti sholatnya. Nah, artinya nggak putus sholat 5 waktunya. Cuman nggak khusyuk saya rasakan gimana cara. Nah, itu penting itu. Itu menyangkut diri Bapak. Itu perlu dijelaskan. Itu perlu dikaji. Ya, maka bacalah diri kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, itu makanya saya bilang, kalau ini sebuah alam, barangkali Nabi dari mana? Dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu apa? Tempat sujud yang diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan ngaku-ngaku. Ya, diharamkan kita yang hebat, kita yang pintar. Artinya apa? Dari nol. Di mana tempatnya? Dekat Baitullah. Baitullah mana? Qalbul mu'minin Baitullah. Hati si al-mu'min itu Baitullah. Oh, berangkat dari hati. Berangkat dari hati kita, gitu ya, yang bersih, yang tak ngaku-ngaku kita hebat, ngaku kita pintar. Hati yang ikhlas, betul-betul mau berangkat menghadap Allah, mau belajar supaya tahu dengan Allah, bukan hanya sekedar dengar-dengar. Gitu ya. Ini namanya berangkat dari Baitullah atau dari Masjidil Haram yang dekat Baitullah. Kemana? Ke Masjid Aqsa. Mana tempat yang jauh? Mana tempat akal kita?
dari hati lalu bawa ke pikiran. Ya, pakai kendaraan, mana kendaraannya? Kata Nabi, kendaraan itu burak, ya. Bentuknya, mukanya kayak orang, badannya binatang. Mana yang kendaraan? Ya ini kendaraan itu. Bentuknya orang, tapi badannya kayak binatang. Banyak kan? Bentuknya manusia apa, tapi isinya binatang. Kelakuannya binatang. Itu bawa menghadap Allah, bawa sujud ke Allah. Ya, jangan hanya diam aja, eling aja. Enggak, ini kendaraan dibawa nih. Mulai dari hati. Bapak tadi mau berangkat ke Nur Said, mau ngaji. Kan ada kemauan hati. Bawa ke pikiran, gimana cara berangkat. Mau nebeng sama teman, mau bawa motor, pakai mobil, mau jalan kaki. Nah, bawa ke sini. Ya, dah. Pakai kendaraan, baik kendaraan. Nah, ini kendaraan. Tubuh kita ini bawa ke sana. Sujud ya kepada Allah. Ya. Artinya kendaraan ini bawa. Nah, setelah sampai pikiran, sudah sampai kendaraan kita bawa, naik ke langit untuk ketemu Allah itu. Bagaimana naik ke langit? Nah, bana itu fi jawfi Adam qasran wa samaitu asadran. Saya bangun sebuah istana dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama As-Sudur. Nah, ini langit pertama. Dalam sudur ada qalab, langit kedua. Dalam qalab ada fuad, langit ketiga. Dalam fuad ada saqab, langit keempat. Dalam saqab ada luban, langit kelima. Dalam luban ada sir, langit keenam. Dalam sir ada sirusir, langit ketujuh. Dalam sirusir ada nur, sidratil muntaha. Nah, apa itu sidratil muntaha? Kesadaran yang tinggi. Ya. Tak ada lagi kesadaran kita terhadap diri kita, tapi kesadaran kita hanya semata kepada Allah. Makanya Jibril diistilahkan tidak bisa lewat dari Sidratul Muntaha. Begitu masuk ke tauhid, siapapun nggak boleh dibawa apa. Hanya ada Allah, tidak ada yang lain. Termasuk diri kita nggak bisa dibawa. Nah, itu istilahnya Jibril hanya mengantarkan Nabi ya ke Sidratul Muntaha. Lewat dari situ nggak bisa. Maksudnya apa? Kalau sudah masuk ke alam tauhid, siapapun tak boleh dibawa. Kalau masih ada yang dibawa, masih digandengkan dengan yang lain, syirik itu, Pak. Nah, makanya begitu sampai Sidratul Muntaha, Jibril sampai di situ. Masuk ke ketemulah dengan Allah. Nah, begitu ketemu dengan Allah, apa yang katakan Nabi? At-tahiyatu lillah. Itu kata Muhammad. Lalu dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Rasul, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholih. Di mana kita temukan itu? Dalam sholat. Nah, makanya suatu mi'raj. Nah, ketika kita sholat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Itu Muhammad sudah ketemu dengan Allah. Artinya apa? Sifat bertemu zat. Nah, sekarang paham nggak mana yang sifat, mana yang zat gitu. Jadi bukan hanya hafalan kosong, bukan. Kita baca tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah, itu artinya kita ketemu Allah gitu. Maka kalau sholat tidak ketemu Allah, kosong, Pak. Hanya syariatnya saja yang sholat, hatinya enggak. Ruhnya tidak. Enggak mi'raj. Nah, mulai dari Al-Fatihah, mulai dari takbir, ayat Allahu Akbar. Di sana sudah mulai ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Nah, buktinya kita sudah tubadil begitu masuk ke tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Kata siapa? Kata Muhammad. Muhammad itu siapa? Sifat bagi Allah. Kata sifat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kata siapa? Kata Allah. Allah itu zat. Jadi zat menjawab sifat. Maka saya katakan sholat itu adalah penyaksian zat kepada sifat. Nah, jadi persoalannya kita sudah kenal belum mana zat, mana sifat? Itu dulu. Kalau belum terpilahkan kita mana zat, mana sifat, bagaimana makainya?
Makanya saya bilang dengan jamaah di Arafah, ya kajian dua kelima syahadat itu, saya bilang pertama belajar mengucapkan, itu fikih, itu syariat. Yang kedua belajar mengamalkan, itu tarekat, belajar tarekat. Yang ketiga memahami isi, itu ilmu tauhid. Nah, dalam ilmu tauhid mengkaji isi untuk menentukan, memahami mana zat, mana sifat. Itu di ilmu tauhid. Nah, sesudah itu naik kepada yang keempat, memahami posisi. Kapan dalam posisi tauhid, dalam posisi syahadat tauhid, kapan dalam posisi syahadat rasul. Nah, kita paham dulu posisi itu ilmu hakikat. Ya, kalau di Arafah malam Rabu kita kaji. Nah, setelah kita paham mana posisi tauhid, syahadat tauhid, mana posisi syahadat rasul, baru yang kelima memakai dua kelima syahadat. Cara memakainya, ilmunya ilmu ma'rifat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah bagaimana mungkin kita akan ketemu, mengembalikan kalau kita belum memahami. Jadi banyak betul cara untuk memahami Allah. Nah, sekarang kita lanjut. Memahami Allah, mengenal Allah lewat kapas. Nah, kapas dipintal menjadi benang. Benang itu ya kapas itulah gitu. Cuman karena sudah sudah berbeda alam, maka tidak lagi disebut kapas ya, tapi disebut benang. Padahal sebenarnya benang itu ya kapas itulah. Ya. Benang ditenun menjadi kain. Kain itu ya benang itu gitu. Ya kain itu ya kapas itu, cuma alamnya berbeda, tidak lagi disebut benang, tidak lagi disebut kapas, kain kata orang. Padahal sebenarnya kain itu ya kapas itu. Kain itu ya benang itu gitu. Nah, kain dijahit menjadi baju. Nah, banyak baju, ada baju koko, ada baju piyama, ada baju jaket, ada baju jas. Banyak, ada baju jubah. Semua itu baju macam-macam. Tapi intinya kain. Apapun bentuk bajunya, itu adalah kain. Nah, kita ini kadang-kadang terhambat dengan bentuk. Nah, kalau kita terhambat dengan bentuk, kita nggak bisa masuk ke dalam, Pak. Nah, kita terhambat, ini bentuknya, ini batu jas, ini baju koko, ini baju piyama, ini baju kemeja. Itu bentuk. Nah, sekarang buang bentuk-bentuk itu yang dilihat kain. Udah, satu. Nah, apakah kainnya yang warna hitam, warna putih, nggak masalah. Itu kain. Nah, kain yang lebar, kain yang apa namanya, yang kecil gitu. Nah, setelah kita memandang itu kain, yang terpandang oleh kita baju, tapi terlihat kain. Nah, tadi kita sudah melihat kain nih. Tapi kain ini kan asalnya dari benang. Benang ditenun menjadi kain. Pandang kain, terlihat benang. Udah. Nah, begitu sudah benang terlihat, kain sudah nggak ada. Ya benang itulah sebenarnya. Cuma karena alamnya berbeda, bukan disebut benang lagi. Kain kata orang. Nah, sekarang kita pandang benang, terlihat kapas. Jadi sebenarnya baju ya kapas itu. Gitu. Kain itu ya kapas, benang ya kapas. Nah, begitulah kita. Kita tidak terpisah dari Allah. Ya, Allah menciptakan makhluk bukan berarti makhluk berdiri sendiri, Pak. Enggak. Beda dengan tukang bikin meja sekarang. Kalau tukang bikin meja, meja bukan tukang, tukang bukan meja. Meja berdiri sendiri. Ya. Nah, tapi kalau Allah menciptakan makhluk bukan berarti makhluk berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri itu Allah. Makhluknya apa? Bayang-bayang. Ya. Bayang-bayang. Jadi benang itu bayang-bayang dari kapas. Kain itu bayang-bayang dari benang. Baju itu bayang-bayang dari kain. Semuanya itu dari kapas. Jadi baju, kain, benang, bayang-bayang dari kapas. Jadi sebenarnya benang, baju, kain itu kapas semua itu. Cuman kita tidak bisa melihat kapasnya. Kenapa? Karena terhambat dengan bentuk.
Nah, disinilah seringkali kita membuli-buli orang, menyalah-nyalahkan orang, ya, mencaci maki orang. Kenapa? Karena dihambat oleh bentuk. Nah, sekarang coba buang bentuk-bentuk itu. Ini gelas, Pak. Kenapa kita katakan ini gelas? Karena bentuknya gelas. Padahal gelas ini kan dari kaca, nih. Gimana caranya kita tidak lagi melihat gelas, tapi lihat kaca. Remukkan gelasnya, hancurin gelasnya, nggak ada bentuk lagi itu. Yang tel kaca itulah. Nah, begitulah kita ini. Ya. Jadi artinya kapas itu menampakkan diri menjadi benang. Nah, kemudian belum begitu jelas menampakkan diri menjadi kain. Belum bisa dipakai, menampakkan diri menjadi baju. Nah, beginilah proses perjalanan kita. Coba lihat alam 7. Ya. Awal mula ahdah. Apa itu ahdah? Alam kosong. Ana kanzan makhfiya. Fauhibbu an u'rafa fa khuliqtul asya liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Maka saya katakan dulu, tugas utama kita di dunia ini bukan untuk ibadah. Untuk mengenal Allah, itu tugas utama. Serajin-rajin kita ibadah, kalau tidak mengenal Allah, berarti tugas utamanya belum jalan. Ya. Jadi tugas utamanya kenal dulu Allah. Ya. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Maka tugas utama mengenal Allah. Nah, Allah akan memperkenalkan dirinya, dijadikan makhluk. Bagaimana penjadian makhluk? Zat, atau disebut dengan zatul haq, menampakkan diri menjadi nur zat. Jadi nur zat itu ya zat itulah sebenarnya. Ya, nur zat menampakkan diri menjadi nur Muhammad. Ya, zat itulah sebenarnya. Nur Muhammad menampakkan diri lagi menjadi ruh Muhammad. Nah, ruh Muhammad. Ruh Muhammad itu ya zat itulah. Ibarat kapas tadi. Dari ruh kemudian turunlah kita ke bumi. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup. Karena Allah akan menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Yang mati mana? Jasad. Yang hidup mana? Ruh. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup, jasmani dan ruhani. Kalau jasmani dan rohani sudah menyatu, berarti kita sudah di dunia. Nah, untuk apa? Untuk diuji, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dari ruh tadi turunlah kita sebagai anak cucu Adam, turunlah kita kemana? Ke alam misal, sulbi Bapak. Dari alam misal turun lagi kepada alam ajsam, kandungan ibu. Dari alam ajsam turun lagi kita ke alam dunia, alam insan namanya. Lahirlah si jabang bayi. Jabang bayi lahir menjadi besar. Besar menjadi dewasa. Dewasa menjadi tua. Inilah kita, gigi sudah ompong. Ya. Nah, coba renungkan. Dulu sebelum sekarang, kondisi tubuh kita belum jadi seperti sekarang. Dulu kita masih bujang, Pak. Masih bujang gadis, yang laki bujang, yang perempuan gadis. Nah, sebelum jadi bujang kita jadi anak-anak. Sebelum jadi anak-anak, si jabang bayi baru lahir, kecil mungil. Sebelum lahir jadi bayi ada di mana kita? Dalam kandungan ibu, alam ajsam namanya. Sebelum kita berada dalam kandungan ibu, di mana kita? Kandungan bapak, alam misal namanya. Sebelum masuk ke alam misal, kita ada di mana? Alam ruh. Ruh siapa? Ruh Muhammad. Sebelum menjadi ruh, ada di mana kita? Nur Muhammad. Sebelum jadi Nur Muhammad, ada di mana kita? Nur Zat Allah. Kesana kembalinya, Pak. Ya. Zahir batinku terbit daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Kesana kembalinya. Jangan kembali ke air, api, angin, tanah.
Dimakan cacing nanti toh. Oh, Nah, kembalinya kepada nur zat Allah. La ilaha illallah. Nah, ke sana. Jadi kalau paham siapa diri kita yang sebenarnya, pasti dia taat kepada Allah. Orang nggak taat kepada Allah karena nggak ngerti siapa dirinya yang sebenarnya itu. Seolah-olah dia yang punya kuasa, yang hebat, dia punya ilmu segala macam. Padahal itu punya Allah semua itu. Nah, makanya kalau kita kenal kepada Allah, pasti akan taat kepada Allah. Itu kuncinya itu. Kenal Allah dulu. Banyak orang yang beragama Islam ngaku beriman tapi tak taat kepada Allah. Kenapa? Nggak kenal sama dirinya sendiri. Nah, maka saya bilang tadi, tugas utama manusia hidup dunia, kenal dulu kepada Allah. Kalau sudah kenal, semuanya beres, Pak. Ya, apa perintahnya pasti dilaksanakan. Ya, apa larangan pasti ditinggalkan. Kenapa? Ya, dia tahu persis siapa yang melarang, siapa yang merintah. Nah, masa gua yang merintah, gua yang durhaka perintah itu. Ya, nah, itu Bapak Ibu. Makanya saya bilang pengenalan itu mutlak. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian untuk materi pagi ini karena waktu sangat terbatas. Sementara saya akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, silakan yang untuk bertanya. Ada waktu kembali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau tadi Buya memberikan penjelasan tentang saya pikir membayangkan dan gugur Buya. Kemudian kami kita bayangkan itu dilakukan suara di pengacara baik itu seperti kita melihat adanya data atau bagaimana Buya. Saya bisa bayangkan bagaimana yang gugur. Terima kasih, saya langsung jawab aja. Ini namanya rabitah. Rabitah itu artinya mempertautkan hati kita kepada guru. Makanya ya kalau sebahagian guru itu betul-betul melatih supaya membayangkan guru. Ya, tapi pengertian rabitah juga sebenarnya asal kita mengikuti ajaran apa yang disampaikan itu sudah mempertautkan diri, kata. Walaupun kita tidak membayangkan. Nah, jadi sebenarnya begini, ketika kita akan melakukan satu amalan, pada intinya sebenarnya menghilangkan diri dulu. Ada la hayyun la alimun la samiun la basirun la qadirun la muridun la mutakabbir illallah. Itu bagi yang sudah paham, sudah marifat. Yang ada hanya Allah, yang dilihatnya Allah, bukan yang lain. Cuman karena kita belum paham, akhirnya kita gantilah ruhaniyah kepada Rasul. Ya, jadi kita membayangkan Rasul ada di depan kita, maka kita bacakan sholawat. Cuman karena kita nggak ketemu Rasul, yang kita ketemu cuman guru, gitu. Maka bayangkan guru sebagai pengganti Rasul tadi, gitu ya. Tapi kalau kita sudah mulai masuk ke dalam, udah jangan lagi dibayangkan-bayangkan yang lain. Allah itulah. Ya, jadi itu apa namanya, tangga naik aja. Nah, supaya terasa di diri kita ini, artinya kita dibimbing oleh guru kita, sehingga kita bisa kembali kepada Allah. Makanya dalam hadis disebutkan, ya, kun ma'allah fa'in lam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Jadilah kamu bersama Allah. Kalau kamu belum bisa bersama Allah, bersamalah dengan orang yang sudah bersama Allah. Nah, itu. Karena kita masih belajar, belum paham betul, itu ya. Maka yang kita tahu guru, itu aja. Nah, tapi kalau kita sudah memahami itu, tinggalkan yang lain. Yang dilihat Allah. Nah, ya, jadi dirasakan betul ketiadaan diri kita yang ada Allah. Itu udah untuk apa? Mendekatkan hati kita ke Allah, tujuannya. Ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau mau bertanya, dalam nama Tuhan itu ada yang namanya dohir. Bagaimana cara kita melihat Allah dalam diri secara dohir? Bagaimana contohnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau melihat Allah secara zahir. Kita dari dohir, Allah Tuhan itu kemudian alam, kemudian apa? Contoh yang lain bentuk Allah. Ya, kalau sudah nyata Allah ya zahir lah itu. Kalau nggak belum nyata belum. Nah, contohnya begini. Ya, ini meja. Bapak ngeliat meja nih. Meja ini dari kayu. Ya, yang bikin meja itu siapa? Tukang kan? Tukang itu orang. Jadi Bapak pandang meja, terlihatlah tukang. Ada ya. Dia nggak ngeliat meja lagi, yang dilihat tukangnya. Ya, tukang itu hidup, yang hidup itu Allah. Yang menghidupkan tukang kan Allah. Pakai hayat Allah. Tukang itu punya ilmu, maka dia bisa bikin meja. Ilmu itu ilmunya Allah. Tukang itu melihat, ya, melihat itu basornya Allah. Nah, begitu kita sudah bisa melihat tukang, nah pandang tukangnya, lihatlah siapa yang menghidupkannya, yang menggerakkannya. Allah, nah terlihatlah Allah. Nah, jadi sehingga kita tidak lagi melihat mejanya, tidak lagi melihat tukang, ya kita lihat Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang menggerakkan. Itu. Hadis kursi banyak, Pak. Ya, dah. Contohnya, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, kata Nabi. Itu kan hadis kursi. Puasa itu untuk menuju aku. Kalau sudah sampai kepada aku yang jadi balasannya. Bukan pahala lagi, bukan surga, aku yang jadi balasannya. Yang ngomong itu Rasul, tapi ku-nya itu Allah. Ya. Nah, kalau kita pandang secara lahir, ya Nabi yang ngomong. Sekarang tidak lagi terlihat Nabi, Allah itulah yang ngomong. Ya dah. La ilaha illallah hisni. Man qala la ilallah dakhala hisni, man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang mengucap la ilaha illallah, berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang berada dalam bentengku, aman dia dari siksaanku. Yang menyampaikan kata-katanya Rasul. Tapi ku-nya itu Allah. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat? Yang dilihat Nabi yang mengatakan, apa Allah yang mengatakan? Nah, itu. Kalau kita melihat Nabi yang mengatakan, itu di syariatnya. Tapi kalau kita masuk ke dalam, ya Allah itulah yang ngomong itu. Muhammad sudah nggak ada. Ya. Itu nah Allah zahir, Pak. Bagaimana kita memandangnya? Ya. Ketika Sultan Aulia menghidupkan orang mati, qum bi'izni, bangun dengan izinku. Yang ngomong itu Syekh Abdul Qadir, Pak. Ya, begitu beliau ngomong, qum bi'izni, bangun dengan izinku. Mayat sudah 300 tahun meninggal, Pak. Keluar lagi dari kuburnya, hidup lagi. Nggak ada yang bisa menghidupkan orang mati selain Allah. Ya dah. Tapi kenapa ketika Sultan Aulia mengatakan qum bi'izni kok bisa hidup? Berarti bukan Syekh Qadir itu. Allah itulah yang ngomong itu. Cuman lagi-lagi saya ingin tegaskan, kaji hakikat hanya keyakinan hati, tidak boleh diucapkan. Kalau sudah diucapkan syariat, Pak. Kalau sudah syariat berlaku hukum. Ya. Ya. Kena kain kita, kena darah setetes saja. Najis, Pak. Dibawa sholat, batal sholatnya. Kenapa batal? Kena najis, kena darah setitik. Ya. Kenapa najis? Karena keluar dari sarangnya. Tapi kalau masih dalam tubuh kita, bawa sholat, nggak apa-apa. Malah kalau nggak ada darah lagi, disolatin. Ada?
Itu kan darah semua dalam tubuh kita. Cuman masih di dalam, tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau sudah keluar. Nah, jadi najis. Nah, begitulah hakikat. Kalau di dalam nggak ada masalah. Nah, tapi kalau sudah di luar diucapkan, nah, itu sudah syirik kata. Nah, jadi belajar hakikat itu belajar menempa keyakinan. Ya. Jadi bukan untuk apa namanya diucapkan, bukan, diyakini. Nah, itu yang nggak bisa diucapkan. Maka kalau hakikat mesti di dalam. Maka saya bilang kalau kita belajar hakikat, ibarat kita melihat lapangan. Kalau kita di lapangan bola kaki, ya main bola kaki, jangan main pingpong di situ. Ya kelebaran lapangannya. Kalau kita berada di lapangan pingpong, ya main pingpong, jangan main bola kaki, pecah mejanya. Artinya kalau kita belajar hakikat, berpikirlah secara hakikat. Selalu berbenturan kan gitu. Kita ngajinya ngaji hakikat, tapi mikirnya syariat gitu. Nggak ketemu. Makanya kafir mengkafirkan, syirik mensyirikkan, salah, bid'ah. Nggak nyambung. Ya, jadi kalau kita belajar hakikat, ya, itu harus berpikir secara hakikat. Kalau belajar syariat, ya berpikir secara syariat. Kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jangan kita belajar syariat hakikat dipahami secara syariat. Ada dulu jamaah, ya. Baru pertama ngaji-ngaji hakikat itu. Dia rajin betul itu apa namanya? Khataman, manakib, rajin. Rupanya ada kawan dia ngajak dia ya, belajar hakikat kepada seseorang. Beberapa kali pertemuan itu ya, ngomong ke saya, Buya katanya, rupanya Muhammad itu belum mati, ada di kalian enggak katanya. Jauh benar, di Benu Sulah ini ada Muhammad sebenarnya. Tapi jauh-jauh, nah ini yang begini-begini ini. Ya, nah, jangan sampai artinya dipahami secara syariat, padahal gurunya guru hakikat. Ya, kalau guru hakikat kita paham secara hakikat. Ya, kayak gini nih. Kalau kau sudah ma'rifat, ya bukan, ya jadi juga gitu. Kalau kau sudah ma'rifat, kau tidak boleh sholat. Orang yang nggak mengerti, akhirnya ditinggalkannya nggak sholat lagi dia. Ini kan bahasa ma'rifat. Kalau bahasa ma'rifat itu apa? Pahami secara ma'rifat. Artinya jangan kau merasa kau yang sholat. Itu namanya tinggalkan sholat, tinggalkan perasaanmu kau yang sholat. Ya, kalau kau masih merasa kau yang sholat itu belum ma'rifat namanya. Ada dulu jamaah juga ya. Kamu belajar tarekat ya? Kata gurunya. Iya katanya. Dari Suryalaya. Ya, zikir la ilaha illallah. Ya. Udah tinggalin aja la ilaha illallah itu. Ngapa dipakai lagi itu? Kata gurunya itu. Akhirnya nggak datang-datang lagi Pak zikir, nggak mau lagi, khatam nggak mau lagi. Gitu. Saya kaget, biasanya rajin bener ini orang nih. Kok nggak pernah datang lagi? Saya tanya kemana? Rupanya itu masalahnya. Belajar sama guru hakikat, guru hakikatnya ngomong, tinggalkan la ilaha illallah itu. Nggak usah dipakai. Nah akhirnya nggak mengamalkan lagi. Saya bilang salah. Yang kita belajar kan guru hakikat, bukan guru tarekat. Ya, tinggalkan la ilaha illallah maksudnya jangan duduk di kalimat la ilaha illallah, duduklah diisi kalimat. Itu kaji hakikat. Tapi kalau ngamalin kaji tarekat, jojong amalkan gitu. Bukan melarang mengamalkan, bukan. Tinggalkan maksudnya jangan duduk di kalimat. Itu satu. Yang kedua, ini Bapak Ibu saya sampaikan, ini hati-hati. Ada saya dengar di YouTube itu ada yang ya mengatakan tasawuf itu bid'ah. Imam Syafi'i saja itu anti tasawuf. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan siapa orang belajar tasawuf di waktu pagi, sore dia jadi bodoh. Ngapain kita belajar tasawuf kalau menjadi bodoh, kata dia. Imam Syafi'i mengatakan siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari dia akan tidak normal. Nah, dia akan jadi tidak normal. Jadi kalau tidak normal kan ngapain kita belajar tasawuf itu? Maka itu buktinya bahwa Imam Syafi'i anti tasawuf. Ini omongan siapa? Omongan yang nggak ngerti. Ya dah. Saya katakan
Imam Syafi'i mengatakan, siapa orang belajar tasawuf di waktu pagi, di sore hari dia bodoh. Maksudnya apa? Merasa tidak lagi dia yang punya ilmu. Yang punya ilmu itu Allah. Merasa dia tidak lagi dia yang tahu itu Allah. Kan jadi bodoh. Bodoh dalam pengertian positif begitu. Bukan idiot. Ya, bodoh dalam arti tidak ngaku kalau kita yang pintar, tidak mengaku kalau kita yang berilmu. Yang pintar itu Allah, yang berilmu itu Allah, bukan kita. Itu kalau kita sudah paham. Siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, maka dia tidak akan menjadi normal. Jangan dipahami negatif, Pak. Yang normal itu kalau di balik dinding itu nggak kelihatan kan? Itu normal. Udah sebalik dinding, dihambat sama dinding, nggak kelihatan lagi, itu normal. Orang yang belajar tasawuf, Allah bukakan, ya, arahnya muka sapa, ya dah. Dibukakan Allah hijabnya, jangankan di balik dinding, Pak, di balik pulau kelihatan sama dia. Kan nggak normal itu. Ya dah. Jangankan seberang lautan, sampai ke langit kelihatan sama dia. Kalau yang normal, diomongin dulu baru kedengaran, baru kita tahu. Orang yang Allah bukakan muka syafah, ya, orang hatinya dibuka, baru terbetik di hati, saya udah tahu deh. Jangankan sudah terjadi, belum terjadi, dia sudah tahu. Itu kan tidak normal itu. Tapi dalam pengertian positif, jangan normal dalam artian negatif, ya tahu. Ya, bahkan Imam Syafi'i itu seorang ahli sufi, Pak, orang tasawuf, ya tahu. Perhatikanlah. Istibat hukum Imam Syafi'i itu ihtiyat. Banyak beliau yang pakai ihtiyat, berhati-hati. Ya, nah. Tapi bagi mereka yang nggak paham, kadang-kadang dibilang begitu. Jangan belajar tasawuf, Imam Syafi'i anti tasawuf disebutkan tadi. Padahal nggak begitu maksudnya. Ya, belajar tasawuf di waktu pagi, sore dia bodoh, maksudnya merasa tidak tahu. Allah lah yang tahu, Allah yang berilmu, kan begitu. Ya, kalau sudah belajar 40 hari, katanya itu dia akan tidak normal, artinya di luar, di atas normal. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah sehingga kita betul-betul bisa memahami kajian-kajian tasawuf sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Amin Allahumma amin. Ya. Baik, karena waktu yang sudah habis, mari kita doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu juga dari sifatnya sampai kemudian para gubernur dan kami informasikan bahwa Bapak Ibu berbeda oleh tulis masalah materinya bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.